Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kan apa-apa teh encan ngobrol tadi. Sok atau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus tadi kegiatannya sebelum konseling apa aja? Duha. Masya Allah. Terus duha sarapan. Terus udah Persiapan. oh kayak beres-beres semuanya. Oke, berarti alhamdulillah ya sudah bisa melaksanakan kegiatan dulu sebelum konseling. Kayak mungkin Risma di sini teteh ngucapin dulu terima kasih gitu ya karena telah bersedia untuk konseling dengan teteh gitu di hari ini di sini. Tapi nggak ngeganggu kan? Nggak. Maksudnya konseling di jam sekarang nggak ngeganggu gitu, nggak ngeganggu aktivitas yang mungkin lebih penting gitu. Nah, abis konseling ada kegiatan nggak yang kayak soalnya teh jam 11 yang mepet gitu, enggak gitu. Oke, jadi nggak akan terburu-buru gitu ya konselingnya, jadi benar-benar bisa di sini gitu. Oke, mungkin tadi udah ya, terima kasih. Terus di sini mau kenalan lagi apa udah cukup? Udah cukup ya. Oke. Nah, terus di sini kan kita udah tahu ya mau akan konseling gitu. Nah, udah tahu belum konseling atau akan dijelaskan lagi sama? Jelaskan. Oke, dijelasin lagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling. Konseling itu apa? Mungkinnya masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah, konseling itu proses bantuan gitu yang diberikan oleh teteh di sini sebagai konselor dan Risma sebagai klien ataupun konselingnya. Nah, di sini tapi meskipun teteh di sini ada yang dinamakan proses bantuan, bukan artinya sepenuhnya dari teteh gitu. Tapi di sini kita sama-sama atau bareng-bareng nyari solusi buat permasalahan yang dialami oleh Risma gitu. Jadi kalau misalnya nanti di tengah jalan gitu ya teh, saya mah lebih nyaman kayak gini dari misalnya teh aku mah lebih nyaman menurut diri aku gitu daripada yang waktu di konselingnya, gak apa-apa gitu, karena tujuannya untuk membuat Risma tuh baik-baik aja lagi. Ataupun meskipun Risma masih masalahnya belum selesai, tapi Risma teh udah ngadepinnya teh dengan cara yang baru ya, yang lebih nyaman ke Risma, gak ngeganggu ke diri Risma gitu ya, gak ngeganggu ataupun kepikiran Risma gitu. Jadi membuat perasaan tuh lebih nyaman, intinya konseling teh gitu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan ya? Udah. Oke, mungkin di sini kita izin merekam, tapi tenang aja, di dalam konseling ada asas kerahasiaan gitu ya. Jadi asas kerahasiaan itu apa? Jadi kita akan menjaga video ini meskipun diupload di YouTube itu di privasi. Jadi nggak semua orang bisa mengakses. Terus video ini nggak akan tersebar luas ke siapa-siapa gitu, apalagi ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti itu. Terus Risma konseling sama teteh ke pasangan? Enggak ya. Jadi karena dalam konseling juga ada yang dinamakan asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Jadi kalau misalnya klien teteh terpaksa, Risma terpaksa, itu nggak boleh, karena dalam konseling itu harus sukarela. Tuh, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, enggak. Nah, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, berarti Risma siap ya buat dikonsul hari ini. Oke. Nah, terus teteh saya kan belum ngisi teh gimana kita teh, tapi udah maksudnya baru sedikit gitu diisinya. Nah, yang misalnya permasalahannya teh tadi teh katanya teh ada dua. Satu gak enak sama pengurus, dua yang sama teman itu. Nah, Risma di sini mau diceritain teh yang mana dulu? Yang satu yang sama pengurus gitu ya. Oke. Nah, bisa diceritain lagi nggak gitu di sini permasalahannya seperti apa gitu lebih jelasnya? Ya. Jadi
sadugi ngantosan Rahma sareng Intan di Bumina dugi ka jam satuan dasarnya sekolah lain rumah jadi lagi ngantosan dia di kami ngantosan terus dirinya teh di cariosan lainnya aku mau mainan gitu ngingkia terus kita teh berangkat teh ke pasar terus di pasar ama jadi teh ingat waktu gini duit jam 5 jadi pas tadi teh isi oke sen gitu ya terus edit oke nah jadi permasalahan itu Risma tuh izin untuk pergi ke pasar beli sesuatu mungkin ya. Nah tapi sampai lupa waktu gitu ya sampai jam 5 karena main dulu juga gitu jadi perasaannya kalau sampai sekarang kayak nggak enak lah gitu sama pengurus oke nah setelah kejadian itu apa sih yang disampaikan pengurus ke Risma gitu kayak diomongin nggak di ya ditaros jalan sareng pambuka terus non baik sana dijelaskan pas kita teh oh salah ngomong teh tapi anggarnya kita teh enak ngomongnya tapi dari pihak pengurus baik kan responnya ya, cuma emang apa namanya nggak enak aja gitunya nah kejadiannya udah lama bulan Mei oh itu udah cukup lama oke ya Mei oh Juni bulan kemarin oke nah terus setelah kejadian itu apa sih yang dirasain gitu Bu Risma jadi pas ketemu sama pengurus malu sama teman-teman malu oke malunya teh kenapa gitu malu jadi orang teh asa ngalanggar kenapa aturan aku mama yang dibuat teh oke nah emang kan sampai jam 5 itu udah termasuk melanggar nah emang diperbolehkannya teh dari jam berapa sampai jam berapa jadi sama mama dugi kalau harga lah cukup sama gitu jadi ini mah kayak jauh lah ya dari yang diperbolehkan jadi merasa melanggar oke terus pernah nggak kayak ada kan merasa melanggar ya di sana pernah nggak kayak ada memperbaiki gitu sama kan kamari melanggar hari ini mau ngelakuin ini tujuannya tuh buat memperbaiki gitu ada nggak kadang sih kayak juga apa gitu apa tindakan apa gitu yang dilakuin dia lamun dibilang teh sok langsung gitu tapi tadi cuman berapa hari ya kesalahan kayak males aja gitu ya. Nah terus ada lagi nggak sih yang kayak selain itu yang bikin Risma nggak nyaman gitu karena permasalahan ini gak nyaman karena permasalahan yang ini gitu jadi lamun berizin dia teh disiar waktu kita deh nggak dipercaya lagi gitu. Oke tapi udah pernah izin lagi nggak pas udah ini gitu udah kejadian pernah sih tapi eta masalah eta ngagem deh gitu sareng pengurus sama pengurus oke tapi gimana misalnya pengurusnya baik gak gitu responnya atau ada misalnya bawa masalah yang udah selesai awas dulu gue jam sakit gitu ada enggak baik oke berarti situasinya teh merasa melanggar gitu ya nah tapi itu tuh beneran melanggar nggak sih menurut Risma melanggar sih soalnya waktunya banget teh ingin oke nah kalau teh boleh tahu gitu emang ngapain aja sih dari jam 9 sampai jam 5 mainnya gitu sama popo eta di kaposud terus di posud belak oke terus wi udah lihat kanggo kado rencana terus pulang udah jadi padahal kegiatannya mah kegiatan normal gitu ya nggak kegiatan yang negatif atau aneh gitu tapi karena emang di sini ada aturan gitu ya sampai zuhur guys udah dirasa cukup gitu ya oleh pengurus tapi kalian pulangnya jam 5 gitu kayak jauh lah gitu oke nah tapi tujuan utamanya pergi teh apa gitu bareng kang kado oke
tapi itu kebeli kayak pengurus juga tahu gitu. Tapi ini tuh yang bikin merasa Risma melanggar ya mah karena waktunya gitunya terlalu lama teuing gitu. Oke. Nah kan itu tuh situasinya tuh kejadiannya gitu ya, melanggar lah ya, kita sebut aja melanggar gitu deh, melanggar. Nah terus apa sih yang ada di pikiran Risma tentang diri Risma gitu pas Risma udah ngelakuin itu? Dia menyesal. Oke, menyesal. Selain menyesal, oke bagus, berarti menyesal ya. Terus ada nggak sih pikiran jelek tentang diri Risma gitu? Saya karena saya melanggar, saya merasa diri saya banget gitu memburuk misalnya. Ada nggak kayak misalnya saya merasa apa gitu karena melanggar selain menyesal, tapi yang buruk gitu ke Risma? Kan kalau menyesal mah bagus ya, kayak kan Risma tuh sekarang jadi keingat terus gitu ya, nggak akan melanggar lagi gitu. Nah selain menyesal ada nggak sih pikiran yang Risma pikirin tentang diri Risma gitu karena Risma tuh melanggar? Ada nggak? Nggak. Atau Risma kalau misalnya udah keingat gitu ya, ingat deh ya Abi teh pernah melanggar, apa sih yang Risma pikirin gitu? Selama keringat itu asal banyak. Jadi isin lain gini teh. Malu terus gitu lah ya intinya mah. Malu. Terus selain malu ada nggak kayak diri Risma teh nganggap Risma kumaha sih gitu kan Risma kabur gitu. Atau ngecap diri sendiri ngejelek ada nggak? Karena kabur gitu, kabur karena melanggar, atau nggak ada? Nggak ada, oke. Nah perasaan kan malunya. Terus kalau misalnya malu gitu kalau ketemu, terus kalau misalnya ketemu Risma ada kayak menghindar atau emang udah dihadapin gitu? Cuma kadang menghindar cuma beberapa hari. Terus ada lagi? Enggak. Oke. Nah berarti kan situasinya teh melanggar, pikirannya benar nggak ada tentang diri kamu gitu karena Risma melanggar. Dan kemana? Tenang lah gitu dipikirin kayak saya teh merasa saya teh asa apa gitu tentang diri Risma karena melanggar. Tenang. Jadi tidak tahu diri ku memang teh terus di pasien sakit gini teh. Tapi orang kan keenakan. Jadi kayak nggak tahu diri gitu ya, udah dikasih waktu padahal udah dihitung juga. Oke, nah situasinya teh melanggar, pikirannya teh kayak nggak tahu diri gitu saya teh, terus perasaannya munculnya malu, terus tindakannya menghindar. Nah pas itu ada nggak sih pernah nggak sih kayak Risma berusaha untuk menyelesaikan masalah ini? Rasanya bingung teh mau gimana teh teh. Nah pas misalnya pas kan waktu itu di obrolannya, nah gimana sih respon Risma? Jadi tapi ada yang sangat benteng di iya anu di Tarasana Surabaya dijelaskan tas gitu. Tapi tas Nah sebetulnya menurut Risma masalah ini akan beres kalau misalkan ngomongnya biasa aja ya gitu. Terus apakah ini teh emang perasaan Risma apa emang karena pengurusnya itu yang jadi nggak baik ke Risma? perasaan. Aku berarti udah sadar ya dari perasaan. Nah kan kita udah denger ya permasalahan aku mah Risma udah mau menjelaskan. Kalau misalnya diskalakan atau di level lah tuh ya diskalakan. Nah kalau dari 0 sampai 10 Risma menganggap permasalahan Risma tuh ada di mana gitu. 0 tuh enggak baik-baik aja, benar-benar sangat buruk mengganggu. 10 tuh ya baik-baik aja gitu. Risma tuh ada di level berapa? Kayak 0 teh sangat buruk lah gitu, 10 teh baik. Risma teh ada di berapa gitu level? Yang mendekati
toleransi berapa? Kan 0, 1, 2, 3 pokoknya sampai 10 deh. Risma ada di berapa? Ke 5. Kayak di 5. Nah kalau menurut Risma situasi 5 teh seperti apa? Kalau misalnya diceritakan gitu, atau perasaan Risma teh masih gimana gitu di 5? Jadi perasaan teh gak enak. Oke, terus itu selain gak enak ada nggak yang kayak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari Risma atau apa gitu? Takut gak dipercaya lagi. Takut gak dipercaya. Terus ada lagi? Oh udah. Oke. Terus harapan Risma konseling sama teteh mau di level berapa? Naik ke level berapa gitu? Maunya sih selesai. Ya berarti di berapa? Kan sekarang 5 ya. Nah, jadi 5 teh masih kan 0 teh gak baik-baik aja. 10 sangat baik, berarti belum sangat baik kan. Nah, Risma konseling sama teteh mau naik ke level berapa? Ke skala berapa? Konseling sama teteh. 10 atau berapa? Boleh sih nggak 10 juga, tapi menurut Risma teh kita udah benar-benar oh aku mau pengen ngecapai itu. 8. Kayak 8 aja ya. Nah terus menurut Risma kan 8 kan belum kejadian ya, belum, masih jauh lah Risma teh masih di 5, ada beberapa tahap lagi untuk mencapai ke 8. Nah menurut Risma kalau digambarkan kondisi 8 teh gimana? Jadi rada mendingan. Ya udah, terus gimana lagi? Mendingan terus udah lagi? Udah. Oke. Ini tujuan konseling sama teteh Risma mau apa? Kenapa mau gitu lagi konseling sama teteh? Mau menyelesaikan Masalah ini gitu ya. Bentar. Mau menyelesaikan masalah. Nah, kan kita udah ada ya. Teteh di sini akan ngajarin Risma teh tentang skema kognitif. Skema kognitif teh apa? Nah, ini nih. Kan ini teh pokoknya mah ada situasi, pikiran, perasaan sama tindakan. Nah, ini teh saling bernyambung lah ya, mun di simpel 5 nyambung gitu. Nah kan tadi situasinya teh melanggar. Nah pas Risma melanggar, pikiran Risma ke diri Risma teh kan kayak nggak tahu diri gitu ya. Terus perasaan yang munculnya teh malu, terus tindakannya teh menghindari pengurus. Nah ini teh nyaman gak sih menurut Risma? Enggak nyaman. Nah teteh sekarang mau ngajak Risma buat ngubah skema itu gitu. Nah teteh pengen tanya dulu, kenapa Risma mikir kalau Risma teh nggak tahu diri, padahal Risma teh udah pernah memperbaiki lah intinya mah, atau di diri Risma udah ada perasaan menyesal, terus Risma kayak nggak akan ngulangin itu lagi ya kan udah ada pikiran untuk tidak mengulangi. Terus Risma cina waktu itu pas awal-awal masalah, pas disuruh adalah kayak memperbaiki, kalau disuruh teh cepet gitu kan, itu tuh berarti perubahan positif ya dari permasalahan itu. Tapi kenapa sampai sekarang Risma merasa diri Risma teh gak tahu diri? Ada kan udah sebulan. Karena udah dikasih waktu ya teh enak segitu, udah jadi nggak setiap perizinan teh diizin pasti kasih waktu, tapi malah keenakan gitu. Udah oke, kan jadi keenakan. Terus enggak, jadi Risma teh merasa udah dipercaya tapi kok malah kayak gitu. Nah oke, dari situasi yang pernah terjadi gitu ya, permasalahan pernah terjadi, hal apa sih yang bisa Risma ambil gitu? Hal baik apa yang bisa Risma ambil dari situasi yang buruk gitu, yang melanggar? Apa sih hal apa sih yang bikin Risma kayak oh iya ke depannya saya teh harus kayak gini gitu? Apa gitu yang Risma sadari? Nah teh
meskipun ini teh melanggar ya, tapi di satu sisi dia meskipun teteh mah nggak membenarkan Risma melanggar enggak ya, tapi kan teteh lihat gitu pas Risma udah melanggar teh Risma kayak ada memperbaiki gitu ya untuk menjadi lebih baik lah intinya. Nah menurut Risma dari kejadian Risma melanggar, hal apa sih yang bikin Risma teh jadi lebih baik gitu? Padahal Risma teh melanggar ya, tapi Risma teh ngambil pelajaran baiknya ada nggak? Nah, kayak saya jadi oh ya teh jadi tahu bahwa waktu teh berharga gitu, apa kepercayaan teh berharga apa apalah gitu. Oh bingung lah ya ini. Nah berarti ini teh benar-benar gak nyaman kan? Terus menurut Risma pengurus teh mikir jelek gak sih ke Risma sampai sekarang? Kadang sih Ada pas di situasi apa Risma mikir kalau pengurusnya jelek gitu mikir ke Risma? kalau kalau kita disuruh telat gitu gitu. Oke berarti tapi belum tentu kan ya pengurus seperti itu. Tapi Risma pernah nggak sih dapat perlakuan yang kurang enak setelah Risma melanggar? Mungkin kalau melanggar lagi Oke kalau melanggar lagi berarti kalau Risma nggak melanggar mah enggak kan? Nah terus di sini biar lebih nyaman menurut Risma harus diubah seperti apa? Dari yang nggak tahu diri ini dulu kan itu teh ngecap diri sendiri nggak tahu diri ya, tapi menurut Risma teh bener nggak sih nggak tahu diri gitu kan? Waktu itu mah iya ya nggak tahu diri karena ngelanggar, tapi Risma sekarang teh benar gitu masih nggak tahu diri atau gimana? Risma yang sekarang nih yang sama teteh duduk di sini, apa Risma yakin Risma teh masih jadi orang yang nggak tahu diri? kadang gimana ya, suka kalau Pas apa gitu? Berarti nggak selalu merasa nggak tahu diri. pas berbuat kesalahan Udah apa sih pokok intinya pas lagi ngelakuin kesalahan aja gitu. Tapi menurut Risma kalau manusia biasa melakukan kesalahan, hal yang wajar atau hal yang salah banget itu kalau manusia? ayo aja Hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar kalau manusia berbuat salah menurut Risma? karena kan manusia itu ada nafsunya gitu ya. Jadi tidak setiap manusia harus berbuat benar. Nah kan benar ya manusia tuh punya nafsu gitu ya, jadi wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Nah menurut Risma yang penting tuh manusia tuh gimana sih gitu. Cuma kan emang mereka tuh kita tuh manusia biasa, tempatnya salah pasti punya salah hilaf gitu ya. Nah menurut Risma penting gak sih Risma tuh kayak terus merasa seperti ini? Karena sih mikir naon sih gitu ada iya untuk pengurus atau gitu, tapi kadang ngerasa takut gak dipercaya lagi. Kayak intinya mah Risma takut nggak bisa dipercaya lagi lah ya karena pernah melanggar itu. Nah menurut Risma kan sekarang nggak nyaman ya diri Risma yang sekarang. Menurut Risma lebih baik terus-terusan kayak ya diem di sini dengan permasalahan ini kayak anggap pengurus mikir aku gini lah ya, padahal kan belum tentu benar, atau memperbaiki. Menurut Risma memperbaikinya bukan memperbaiki dengan pengurus, tapi saya tahu saya pernah salah karena saya juga manusia gitu ya, makanya kedepannya saya ingin memperbaiki diri itu. Apa mending itu atau terus-terusan kayak gitu ingat-ingat gitu? Maunya sih memperbaiki dirinya teh, tapi susah Nah apa sih yang bikin Risma merasa Risma susah gitu? karena malas. Malas terus kalau berbuat teh kita teh takut salah lagi gitu. Takut salah terus lagi. Udah Nah malesnya itu dalam hal apa misalnya?
dalam kegiatan sehari-hari Risma sering malas apa gitu? Males banyak. Banyak. Apa salah satunya? Kalau ngaji sih malas Ngaji sebenarnya. malas. Oke, terus tapi Risma tahu nggak sih ngaji teh baiknya apa gitu? Tahu. Risma merasa nggak diri Risma ngaji teh dipaksa orang lain? Kadang sih. Kadang. Hal apa yang bikin Risma merasa Risma teh dipaksa untuk ngaji? Karena aturan itu. Aturan. Terus apa lagi? Aturannya emang di sini kayak gimana kalau boleh? Kalau gak ngaji ditajir gitu. Terus ditajirnya apa? Di apa? Kadang emang hukumannya sih iya, tapi ke orang teh sih teh Apa ditajirnya emang gimana? kadang nulis bukan denda. Denda. Kalau denda apa? Uang Oh, berapa? di jadi satu masalah itu 1.000. 1.000. Oke, tadi tajir. Oke, jadi di satu sisi Risma juga merasa kalau ngaji teh kayak dipaksa gitu. Terus pernah nggak kayak Risma merasa ngaji teh ikhlas, senang gitu menjalaninya? Pas apa? Kalau ngajinya itu anu resep ya, Atau misalnya yang suka jadi gak susah ngajinya teh. oh ada lah Gimana pelajarannya? kayak gimana pelajarannya berarti kalau misalnya itu ya, kalau misalnya apa ngajinya suka gitu, pelajarannya nggak susah. Kalau misalnya terus kan tadi malas ya, terus yang waktu sekarang lagi dan pernah nggak Risma kayak aduh gimana sih salah di aduh pas di situasi Kalau pas apa gitu misalnya. Kayak aduh bulan selalu melakukan sih salah gitu, itu pas apa gitu. jadi lamun banyak deh. Bisa pas badai ngelawan gitu misalnya, jadi sih salah. Belum. Oke, nah sekarang mah mungkin kita rubah dulu ya pikirannya ini kan gak tahu dirinya. Nah menurut Risma si gak tahu diri ini teh biar Risma merasa tenang nyaman, Risma teh ngubah gak tahu diri teh jadi apa? Jadi percaya diri. Oke, percaya diri. Terus kalau misalnya Risma percaya diri, perasaan yang muncul di diri Risma teh apa? Senang. Terus apa lagi? Selain senang ada nggak? Selain senang gitu apa? Kalau misalnya Risma percaya diri, Risma teh selain senang Bangga. Oke, terus udah? Nah kan tadi mah kan yang perasaan yang awal kamu kan, jadi kalau ketemu pengurus saya hindar. Nah kalau misalnya Risma udah percaya diri, pikirannya juga senang, bangga ke diri sendiri, tindakan yang bakal muncul kalau ketemu pengurus gimana? Biasa aja, saya nggak akan menghindari. Nah menurut Risma untuk mencapai ini yang baru teh apa yang harus dilakuin di Risma jangan dulu ke pengurus lah, jauh gitu ya. Karena kan yang bisa kita kontrol teh pikiran kita, perasaan kita, sama tindakan kita gitu ya. Jadi kita mah nggak bisa kontrol pikiran pengurus ke kita, perasaan pengurus ke Risma, tindakan pengurus ke Risma, itu nggak bisa gitu ya, di luar kendali kita. Mau Risma kayak kumaha caranya sih memang jika aku tuh bangga aku kan nggak bisa ya, tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, memperbaiki diri. Nah menurut Risma cara biar Risma memperbaiki dirinya teh gimana, ngelakuin apa aja misalnya? Jadi rajin. Oke, rajin. Tapi mau yang terang bisa kenal Risma teh yang rajin dalam hal naon sih? Ulah banyak teh malah ada ya pasti susahnya tiba-tiba jadi orang rajin. Teh yang rajin bangun pagi, terus bangun pagi teh yang sholat teh, terus sholat teh
bukannya teteh ngerendahin, tapi kan manusianya bener balik lagi ke nafsu. Pasti ada hal apa sih yang pengen Risma ubah, rajin teh satu enggak yang bener-bener tapi dilakuin teh bener-bener dilakuin gitu. Berjamaah. Oke, berjamaah. Terus apa lagi? Ngaji. Jamaah sama ngaji. Ada lagi? Atau udah teh 2 gitu? Udah. Oke, berarti nah kalau misalnya Risma berubah jadi orang rajin, Risma yakin nggak Risma bakal jadi orang yang percaya diri, yang perasaannya jadi senang, bangga ke diri sendiri. Terus kan kalau misalnya di Risma bisa berubah jadi lebih baik, berarti si Mamang tidak ini ngeliat oh berarti Risma teh udah berubah, nggak kayak dulu lagi ya. Jadi menurut teteh mah kalau Risma pengen kayak ngehilangin rasa bersalah, rasa menyesal, ya ubah diri Risma jadi lebih baik. Tunjukin ke mama sama teteh kalau Risma teh bukan orang yang gak tahu diri. Tunjukin kalau Risma teh bisa dipercaya dengan apa ya ini, sok laksanain ini. Yang 2 itu, yang 2 dulu berjamaahnya nggak telat gitu, terus ngajinya juga nggak males-malesan. Pokoknya tunjukin lah hal-hal positif yang bisa kayak, tapi bukan artinya Risma berubah positif kayak buat dilihat ngomong sama teteh, bukan gitu, tapi sebagai meyakinkan mereka kalau Risma teh nggak seperti yang di pikiran mereka. Sampai sini ada yang ingin diizinin kayak teh gimana ya buat sekarang gitu, masih kayak biar benar-benar lepas dari perasaan ini atau di sesi ini cukup dulu. Cukup dulu. Oke, nah kan barusan kan menurut Risma ya Risma memperbaiki diri teh, Risma teh mau rajin jamaah sama ngaji, berarti itu dijadiin PR. Sekarang kita bikin journaling berjamaah. Ini gimana ya? Jadi Risma teh kayak laporan ke teteh jamaahnya teh berjamaah. Misalnya berjamaah tepat waktu atau enggak, misalnya tepat atau telat, alasannya apa. Terus ngajinya rajin atau enggak. Berarti kumaha tuh di sana? Bade berjamaah di luar ngaji di dia atau di dia berjamaah di dia ngaji? Atau bade bikin sendiri? Coba bade di dia berjamaah di dia ngaji atau berjamaah di dia ngaji di dia? Pikir-pikir aja. Mungkin di garis sana kok istilahnya. Berarti di dia jadwal berjamaah apa kumaha? Jadwal ya. Tapi ngantos saja lamun jadwal cuma kilo sih sianan misalnya misalkan tepat waktu misalkan, terus telat misalkan karena naon kasih alasannya dia tak pernah, terus bilang ngaji deh. Tapi Risma ngerasa kayak iya kapaknya tuh si lamun kieu gitu. Nah kunaon teteh mau dijadi berja sama iya teh supaya Risma teh ingat deh lamun Risma males Risma teh nya aya jurnal pada diisi. Terus kan Risma teh duh lamun terat kasih teh Rahma isi misalkan hati gitu ya. Nah tapi ingin kapaksa oge gitu, jadi jalani dengan ikhlas lah muncul orang mah dengan penuh kesadaran, jangan ada paksaan dari teteh. Terus kalau misalnya banyak telat ya nggak apa-apa, teteh nerima Risma gitu, dak manusia mah ya wajar we gitunya males apa telat apa kumaha, jadi diisina ngobrol gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah kalau udah lebih tutup sesi ini. Terima kasih, semoga sesi ini bermanfaat, diingat-ingat ya. Risma tahu rantai atau besi. Nah mereka teh kan rusaknya teh karena karatnya sendiri. Nah manusia ini kayak gitu, mereka teh rusak karena pikirannya sendiri. Nah maka dari itu ayo bareng-bareng kita teh ubah pikiran Risma biar Risma kedepannya lebih baik, nggak terbayang-bayang sama perasaan. Nah insya Allah kami dikerjakan juga bisa membantu. Mungkin kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu